layar laptop gue mati. Dan setelah mati, you know what, dari kalau layar laptop mati itu kan hitam ya. Nah dari layar hitamnya itu gue lihat sebelah gue ada cewek. Gue kaget, gue takutnya gue kabur keluar tuh. Halo teman-teman Indigologic, balik lagi sama gue Mika. Di video kali ini kita kedatangan tamu lagi. Kalau kalian follow IG-nya MUV Mystic, kalian pasti kenal sama dia. Siapa lagi kalau bukan Mas Rama. Apa kabar nih Mas? Baik. Mampir di Indigologic mau cerita tentang apa nih Mas? Siapa lagi kalau bukan Rimbun? Oh iya, kita dulu pernah kenal Rimbun ya di IG. Kalau kalian baca MUV Mystic, pasti kalian tahu tuh cerita tentang Rimbun. Oke deh, kalau gitu langsung aja kali ya dengerin ceritanya. Oke. So, kayak janji gue tadi ke Mika, gue mau sharing sedikit soal Tribun. So, mungkin buat teman-teman yang sudah follow MVP tahu ya cerita Rimbun. Tapi mungkin buat kalian yang belum, gue mau ceritain ini di sini. Oke, jadi sebenarnya gue tuh dulu itu nggak pernah percaya sama hal-hal gaib. Sampai ada di satu kejadian di hidup gue yang bikin gue percaya sama yang namanya keberadaan jin. Nah, ceritanya tuh berawal dari ketika gue punya klien gue ini orang Kalimantan. Nah, dia lagi main ke Jakarta dan saat itu gue entertain dia. And then gue entertain, setelah entertain ya dia ngomong sama gue, Ram, gue punya ini nih gift buat lo. Nah, pada saat itu yang lagi happening itu adalah batu akik. Kebetulan kan klien gue orang Kalimantan dan di Kalimantan itu kan banyaknya batu akik ya. Udah, terus dia ngasih gue satu batu yang warnanya merah. Gue sih nggak terlalu paham soal batu gitu, gue nggak ngerti. Ceritanya ini dimulai ketika besok harinya gue ada tender, which is gue lakuin malam hari. Gue lagi sendirian, nggak ada orang, gue lagi ngerjain report, gue lagi siapin tender. Dan dari ruang meeting gue itu kedengeran tuh suara gerak gitu, suara. Gue pikir apa aneh gitu kan. Ini kali cuma perasaan gue gitu. Tapi bunyi lagi gerak gitu. Karena gue pada saat itu tidak percaya sama hal-hal mistis, apalagi jin, setan, itu gue nggak percaya. Akhirnya gue bangun aja tuh dari meja kerja gue samperin ke ruang meeting. Gue buka pintunya, nggak ada apa-apa, gelap aja. Itu hari pertama. And then hari kedua juga kayak gitu. Udah, habis itu malam kedua kejadian kayak gitu lagi. Sampai si Om Bertus nelponin gue, Ram itu gimana batu? Oh si cantik om, gue pakai si cantik kan. Oh batunya dinamain aja tuh, iya gue kasih nama, gue bilang itu bagus tuh cantik namanya. Iya, emang batunya cantik kan, gue bilang gitu. Gangguan itu datang lagi. Karena itu gue harus tender dan mungkin karena gue kebanyakan begadang, gue ngerasa badan gue agak demam, hangat gitu. Cuman gue juga nggak mikir gimana sih. Mulai dari ruang meeting itu suara kayak gitu lagi. Terus gue tanya, lu mau lo apa sih gitu kan. Gue kesel tuh ya, so berani aja nih, sotoy aja sih gue, ngilangin rasa takut aja. Dari situ gue samperin, ada yang aneh karena kursinya bergeser. Tapi gue udahlah gitu, gue lagi perlu banget ini tender gitu kan. Akhirnya gue cuek, bodo amat, gue nggak mikirin hal-hal kayak gitunya. Ternyata geser bunyinya, ada jadi dari ruang manajer gue. Udah mulai kesel tuh, apaan sih gue bilang, jangan gangguin gue lagi banyak kerjaan gitu. Karena itu gue udah saking kesel ya, gue udah saking capeknya, gue bilang, ya kalau berani jangan di situ deh, udah sini muncul aja sebelah gue bilang gitu kan. Nggak lama abis itu layar laptop gue mati. Dan setelah mati, you know what, dari kalau layar laptop mati itu kan hitam ya. Nah dari layar hitamnya itu gue lihat sebelah gue ada cewek. Gue kaget, gue takutnya gue kabur keluar tuh. Gue keluar, cuman bawa handphone, gue turun ke bawah ke lobby. Nah di lift, gue nunggu lift, gue udah deg-degan. Begitu lift gue turun, anjir di lift gue juga sendirian. Gitu, pintu lift ketutup. Nah lift yang gue ini di kantor gue campuran dari metal sama ada partisi-partisi gitu. Nah
dari metalnya itu mantul lagi tuh bayangan ada cewek lagi di sebelah gue. Gue bilang udahlah, gue berdoa aja tuh, gue berdoa gue diem karena gue beneran takut. Baru kali itu gue ngerasa takut. Situ udah gue turun, udah kebuka, gue keluar. Gue ke, waktu itu ada apa ya, ada minimarket gitu lah. Gue ke situ beli kopi, terus gue langsung ke lobi. Gue duduk, gue ngerokok, bakar rokok. Nah, buat nenangin itu, gue nelpon temen gue. Jadi gue punya temen nih namanya Rara gitu. Gue pengen telepon dia karena gue rencana gue kan memang malam itu karena si cincin ini udah jadi ringnya, gue mau ngambil. Nah kebetulan tempat temen gue ngambil ring itu ada di sebelah rumahnya temen gue Rara ini gitu. Gue telepon lah dia kan, telepon, halo Lek, gue gitu kan, gue manggil dia Lek kan, halo ini siapa gitu. Gue bilang, wah parah lu, gue bilang nomor gue nggak lu save. Lah lu orang gitu. Iya lah siapa lagi, emang nomor gue nggak lu save. Gue gituin kan, gue save kok, enggak, cuman aneh katanya. Aneh kenapa? Gue gitu. Iya tadi pas ngomong pertama tuh suaranya cewek. Gue kan bilang, lu nakut-nakutin gue aja, gue lagi takut nih beneran nih Lek, gue gitu kan. Ntar lah gue cerita deh, gue ntar sekalian ke rumah lu gue cerita, gue gituin kan. Nah karena gue nggak berani balik ke atas, gue telepon OB gue tuh, Bang Adi tolong dong bawain kunci mobil saya gitu, saya mau cabut. Ya udah, akhirnya dari situ gue nggak balik lagi ke atas, gue langsung berangkat tuh ke tempat teman gue. Begitu gue sampai rumah teman gue ini kan keluarganya ya mereka punya kekurangan lah, bisa lihat, mereka bilang sih bisa lihat, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu benar apa, tapi mereka sampaikan ke gue seperti itu. Begitu gue baru datang, teman gue si Rara langsung bilang, ih lu ngapain datang ke sini berdua-duaan gitu, berduaan orang gue sendirian. Gue bilang, lah itu yang duduk di sebelah lu siapa aja? Anjir, gue bilang apaan sih Lek, gue bilang apaan sih lu, gue lagi nggak enak nih perasaan gue gitu kan. Gitu nyokapnya keluar, Rama tumben ngajak temen. Ya gue bilang ya elah mah, gue manggil nyokapnya memang mah, ya lama bikin takut aja, aku lagi nggak enak nih, gue bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa, cuman ngeliatin kamu doang kok, nemenin kamu doang. Apaan sih, gue gituin kan. Udah deh jangan bercanda, gue gituin kan. Terus akhirnya gue pulang, itu apaan Nak? Batu, ini bagus tuh cincinnya, kata si Rara gitu kan. Bagus tuh cincinnya. Udah habis itu gue ngobrol, cerita-cerita, gue ceritain tuh yang tadi. Terus dia bilang, ya emang ada sih yang ngintilin lu. Apaan sih, gue nggak percaya gitu-gituan. Gue bilang, ya mungkin udah saatnya lo harus percaya, tapi kecil ya kali ya. Gue bilang udahlah, gue lagi males bahas itu Like, gue bilang udah kita bahas yang aja. Akhirnya udah kita cerita, udah gue pulang nyetir sendirian, ngantuk. Gue mampir di salah satu minimarket, minimarket langganan gue, kebetulan masih buka waktu itu. Ada yang jaga, anak penjaga parkir ini namanya, gue manggilnya Babe sih, gue manggilnya Babe. Terus dia pas gue turun, dia langsung apa, bos apa kabar? Baik, gue gitu. Kok sendiri aja, temennya nggak diajak turun? Siapa temen, orang saya sendiri be, jangan takut aja, gue gitu kan. Itu yang di mobil cakep gitu. Gue bilang ya udahlah, mungkin dia emang udah tapi gue udah beli kopi. Ada gue masuk nih, emang ada siapa, gue gitu. Itu tuh ada tuh di mobil cakep itu. Ya lo biarin dia males gitu. Jadi gue pura-pura bersikap ya biasa aja gitu. Gue nggak tahu ya ini gue suges atau gimana, karena gue udah capek. Pas gue nyetir itu tiba-tiba dari spion tengah gue lihat ada cewek di bangku belakang. Gue kaget tuh, aduh gue males juga kan. Gue kan ya cuman emang gue rada-rada gesrek kali otak gue. Gue bilang, lu ngapain sih gangguin gue gitu kan. Itu cuma senyum-senyum doang tuh. Gue pikir tuh tadinya serem gitu ya, tapi enggak sih sebenarnya, malah jauh banget dari kata serem. Cantik, serius cantik. Gue baru kali itu lihat setan cantik. Ya udah, akhirnya gue karena cantik gue juga nggak takut. Ya udah ngapain sih, jangan ganggu dong, gue lagi capek banget nih, gue bilang gitu. Jangan gangguin gue lagi capek banget. Itu gue ngerasa kayak anjir, gue ini sesuatu yang nggak logik gitu. Padahal pada saat itu gue adalah orang yang sangat logik gitu. Gue nggak percaya kayak gitu-gituan, karena gue nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat, nggak pernah
ngobrol apalagi kan, tapi ini gue ajak ngobrol gitu kan, gue rasa aduh ini gue udah gila kali ini gara-gara tender, gue pikir gitu kan. Ah udahlah, dari situ udah tuh gue nyetir lagi, gue lanjut gue cabut ya, gue pamit. Dari situ baru udah ya tolong jangan gangguin gue bilang gue lagi capek nih, please gue pengen ada tender, gue bilang gitu tuh. Gue ngomong sama diri gue sendiri, kayaknya gue juga nggak tahu. Dari situ udah, itu dia hilang dan senyum, kayak gue udah tenang. Gue nyampe rumah akhirnya aman, gak ada apa-apa. Cuman malamnya itu gue sempat mimpi kalau gue nikah, ada di satu latar itu kayak apa ya, kayak di kerajaan gitu. Terus gue nikah, dan yang ada di pernikahan gue itu si cewek tadi gitu. Ini apaan sih? Terus ada aki-aki gitu nih, gue gila beneran kali ya, gue pikir mimpi gue apaan nih, gak jelas banget gitu kan. Gue bangun, gue prepare buat tender. Ada salah satu marketing support gue yang memang katanya dia juga ngerti sih gitu kan, tapi gue nggak ngerti lah. Terus dia bilang, mas dia ngeliatin gue malam itu agak aneh. Gue bilang, mas lo, dia kayak khawatir gitu, lo nggak apa-apa nih mas, kok badan lo muka lo pucat gitu kan. Gak apa-apa, gue bisa kok tender sendiri, gak apa-apa deh gue temenin. Gue begini, kenapa Fer, gue gitu, namanya Vero kan, kenapa Fer, masih ada yang ngintilin gue ya gitu. Tuh dia kaget, loh kok lo ini sih mas, percaya gitu gituan. Ya gue bilang iya nih, gue kemarin kayaknya ada yang ngintilin gue gitu, kemarin teman gue cerita. Oh gitu, akhirnya lu percaya mas? Iya. Terus gue iseng tuh sama si Vero, Fer coba lu bisa komunikasi nggak sama dia? Ya gue nggak bisa mas, ya yang bisa abah gue, kata dia. Gue bilang yaudah deh, lu nggak mau coba dulu Fer, gue gituin. Yaudah deh mas, gue coba, kata si Vero. Jangan bercanda. Udah Fer nggak usah. Nah tiba-tiba si Vero nih ngomong gini, assalamualaikum. Dia ngapain lagi nih orang assalamualaikum, Vero tuh non muslim gitu kan. Lu kenapa sih Fer, gue gitu, gue aneh gitu kan, karena gue sebelumnya nggak pernah mengalami kejadian kayak gitu nih. Apa nih? Dia bilang assalamualaikum. Gue jawab ya, Fer lu kenapa sih assalamualaikum? Dia mengulangi lagi sampai 3 kali waktu itu. Ya ada, gue jawab kan waalaikumsalam. Terus dia bilang, saya bukan Vero. Fer apaan sih Fer, gue bilang lu bercanda nggak lucu. Gue bilang gue capek nih, gue mau tender gitu kan, gue bentar lagi tender meeting, lu jangan kayak gitu. Gue bilang saya nggak bercanda, saya rimbun gitu. Hah, apaan sih, belum? Terus mukanya tuh kayak marah gitu, dan dari situ nggak tahu gue tiba-tiba kayak, oh ini bukan teror nih. Oh ini orang lain nih gitu. Gue nggak pernah percaya sebenarnya sama hal kayak gitu, cuman ya mungkin memang sudah saatnya gue percaya ya. Jadi dari situ oke, gue lanjutin dia mau ngomong apa, dan itu ngomongnya tuh pakai bahasa Indonesia yang baku gitu. Iya saya Vero, saya cuma mau kenal kamu. Nama saya Rimbun, keturunan kerajaan apa ya di Kalimantan tuh, Nan Sarunai. Kalau nggak salah Nan Sarunai. Dia bilang saya tertarik sama kamu. Loh tertarik kenapa? Gue bilang iya karena menurut saya kamu orangnya beda. Beda kenapa? Gue bilang iya saya ini penjaga mustika. Dia bilang apa, cincin yang kamu cincin yang ada di kamu itu sebenarnya peninggalan kerajaan. Peninggalan kerajaan apa ya, itu tadi saya sebutkan. Oh ya udah, saya nggak ngerti ya. Gue bilang saya ini cuma dapat dari klien saya. Gue bilang gitu kan. Ya saya nggak ngerti ini mau saya balikin apa gimana nih, yang penting kamu jangan gangguin saya. Oh enggak, kamu jangan salah sangka, saya nggak mau apa-apa gitu. Tapi gue ceritanya gini pakai bahasa gue ya, tapi pada saat itu dia cerita dengan bahasa Indonesia yang enggak. Jadi sebenarnya mustika ini tuh banyak yang nyari gitu. Nah kebetulan klien kamu yang kamu sebut om itu, dia juga punya minat yang tinggi tuh sama gini tuh. Dia memang pengen sesuatu dari itu, tapi dia kasih ke kamu gitu. Nah saya pikir kamu sama gitu, kamu juga pengen minta kekayaan atau apa dari saya, tapi ternyata enggak, kamu malah cuek-cuek aja. Ya iya, terus gue bilang iya saya nggak percaya gitu-gituan, ngapain minta sama batu, mendingan saya sholat gitu, yang saya minta semua Tuhan, saya bilang gitu kan. Ya udah akhirnya yaudah deh terserah, gue nggak ngerti nih, yang penting lo jangan ganggu gue deh, gue bilang. Terus iya saya nggak akan ganggu kamu kok, saya cuma pengen ada di samping kamu aja.
Udah tuh akhirnya si Vero sadar. "Pep, udah mas." Wah, Vero lu gila ya, gue langsung marahin tuh si Vero kan, lu gila ya ngapain sih kayak gitu-gitu, lu ngerjain gue ya, gue bilang, enggak demi Allah deh, demi Allah orang lo bukan non muslim, gue bilang, demi Allah lo, demi Tuhan lo lah, gue bilang, iya demi Tuhan gue ya, dia gitu. Oh, ya udah. Si Vero balik, gue sendirian, gue tender. Ya situ udah selesai tender, gue udah deal, akhirnya gue pulang. Itu kondisi jam 3 atau jam 4 lah, gue balik ke rumah. Dan itu badan gue udah capek banget, badan gue makin panas karena kemarinnya gue memang demam kan. Gue udah panas, gue nyampe rumah nggak bersih bersih, nggak ngapa-ngapain, nyampe kasur gue tidur. Begitu tidur gue mimpi, dan di situ si Rimbun muncul lagi. Gue bilang, "Nih, ngapain sih?" Gue bilang, "Lo ngapain sih?" Gue bilang, "Kok gangguin gue mulu?" Ya dia ngomong banyak hal, gue lupa serius, gue agak lupa ceritanya seperti mimpi itu. Yang gue ingat terakhirnya itu gue bilang, kalau emang lo jin berarti lo bisa berubah bentuk dong gitu. Karena pada saat itu dia muncul dengan kondisi yang cantik banget, dan dia berubah pelan-pelan. Berubahnya adalah, kalian tahu Hellboy ya, persis kayak Hellboy, terus dia ada tanduknya, tapi tanduknya kecil gitu, jadi tanduknya cuman kecil, nggak kayak Hellboy gitu. Hellboy kan laki ya, ini karena dia cewek gitu kali kan, tanduknya kecil, terus matanya tuh kuning kuncing gitu, rambutnya ada tapi jarang kayak acak-acakan, terus telinganya itu panjang kayak kalau kalian pernah lihat telinganya peri ya kayak gitu, terus acak-acakan, dan mukanya nggak simetris, nggak kayak kita nih simetris gitu. Peri itu kayak matanya tuh ya agak turun sebelah gitulah. Dari situ yang gua paling ngeri gitu ya, itu ketika dia nyeringai senyum gitu, giginya tuh taring semua dan kuning, ya lidahnya panjang. Terus habis itu karena mungkin gue juga takut ya, gue di mimpi gue itu gue pingsan, dan ketika gue pingsan di mimpi itu, di real life gue bangun, gue keringetan. Habis dari situ wah gila, apa ya, gue langsung istighfar gitu kan, dan gue langsung pada saat itu azan dulu tanpa aba-aba, gue bangun, gue ambil wudhu, gue langsung sholat subuh. Dan ya udah, mulai dari situ si Rimbun ya jadi sering nemenin gue gitu. Dan tapi dia so far nggak pernah ganggu sih. Dia bahkan, Rimbun ini bahkan kalau gue bisa bilang jadi alarm gue, dia reminder gue ketika gue sedang melakukan hal-hal yang tidak baik, ya either itu gue minum atau apa, dia tuh suka nampakin diri. Tapi gini, Rimbun ini gue nggak pernah lihat dia secara langsung ya, kayak misalkan dia nongol nih ada di depan gue, nggak. Dia selalu muncul di bayang-bayang kaca. Caranya dia nongol selalu seperti itu. Jadi misalkan gue habis entertain, karena gue di marketing ya, gue bisa entertain klien gue, terus gue minum, dan gue balik, Tribun pasti ada nongol dari kaca mobil gue itu, dia suka ada di belakang. Tapi ketika gue nengok nggak ada. Dan kalau gue udah bisa ngelakuin hal-hal kayak gitu, ya udah bentuknya udah nggak cantik lagi, dia jelek. Sampai detik ini gue masih nggak percaya sih kalau Rimbun itu real. Makanya gue share tuh cerita gue share cerita, mungkin harapan gue adalah mungkin ada orang memang ngerti dan dia bisa lihat Rimbun, bisa komunikasi lagi kayak Vero gitu, silakan. Karena gue sampai detik ini gue masih menganggap ya tahu Rimbun itu beneran ada atau cuma khayalan gila gue doang. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat tuh, kalau mau tahu cerita gue nanti bisa lihat di akun MVP, karena gue suka naik gunung, dan dunia pendakian gue setelah si Rimbun muncul
itu jomplang banget. Yang sebelumnya gue nggak pernah nemu kejadian-kejadian aneh. Kalau gue naik gunung ya gue memang karena hobi, gue menikmati alam. Semenjak ada si Rimbun itu gue mulai sering ketemu hal-hal yang, jadi buat malam ini gue share segitu dulu. Thank you banget udah stay tune di Indigo Logic, dan tunggu cerita-cerita gue berikutnya. Jangan lupa likes kemudian subscribe ya. Thank you banget, good night. Thank you banget nih Mas sudah sharing cerita di Indigo Logic nih. Yes, thank you juga udah ngundang gue di sini. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe sama di like. Salah, di like dulu ya baru di subscribe. Ya udah terserah lo deh mau yang mana. Pokoknya jangan lupa di like, terus di subscribe, terus nonton juga video berikutnya. Itu nih ngomong. Oke, sekian dulu video kali ini. Nantikan video kita selanjutnya, entah itu cerita hororku lagi, segmen cerita hororku lagi, atau penelusuran. Oke, gue Mika. Gue Dodo. Salah, Rama. Dadah. Bye. See you.